Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Abdurrahman Wahid, mahasiswa dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Fakultas Teknik Sipil. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang tegangan dan regangan dari mata kuliah fisika. Sebelum itu saya mohon maaf jika ada salah kata di penjelasan saya. Yang pertama, setiap bahan memiliki karakteristik yang berbeda. Secara umum, bahan diklasifikasikan pada dua sifat yang berkaitan dengan analisa struktur. Yang pertama, bahan yang kuat terhadap tekanan. Yang kedua, bahan yang kuat terhadap tarikan. Contohnya yang pertama, bahan kuat terhadap tekanan yaitu beton. Contoh yang kedua, bahan kuat terhadap tarik yaitu baja. Selanjutnya, tegangan tekan dan tegangan tarik. Di sini sudah ada gambar. Tegangan tarik dan tegangan tekan bekerja dalam arah tegak lurus terhadap permukaan sebuah batang logam. Gaya-gaya ini disebut juga tegangan normal. Selanjutnya, suatu bahan akan dikatakan kuat terhadap tekan bila tegangan tekan izinnya lebih besar daripada tegangan tekan yang terjadi. Suatu bahan akan dikatakan kuat terhadap tarik bila tegangan tarik izinnya lebih besar daripada tegangan tarik yang terjadi. Selanjutnya, tegangan yang terjadi dapat dihitung dengan persamaan berikut. Di sini sudah ada contohnya, boleh dilihat. Selanjutnya, di sini ada soal. Silahkan di screenshot, dipelajari sendiri. Ini soal yang kedua. Selanjutnya, yang ini soal yang ketiga. Selanjutnya, jika suatu gaya yang sama dan berlawanan arah P bekerja pada dua buah plat datar yang direkatkan satu sama lain dengan suatu chemical adhesif, maka dikatakan bahwa plat mengalami gaya geser. Gaya geser dianggap terdistribusi merata melintang bidang kotak. Besar gaya geser dihitung dari persamaan berikut. Ada contoh gambarnya. Selanjutnya, ini contoh soal lagi. Suatu plat baja sebagaimana ditunjukkan pada gambar dihubungkan oleh dua buah baut dengan diameter 19 apabila bekerja beban tarik sebesar 80 knot. Hitungnya geser rata-rata pada baut, yaitu salah satu soal itu. Boleh dicoba. Nah, ini selanjutnya masuk ke regangan. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa suatu material yang mengalami tegangan pada saat yang sama juga mengalami perubahan panjang atau volume. Perubahan panjang atau volume ini sering dinyatakan dalam regangan yang didefinisikan sebagai berikut, di mana delta adalah perubahan panjang yang dialami oleh bagian spesimen sepanjang L. Epsilon merupakan regangan tanpa satuan.
Oke, selanjutnya elastisitas. Kondisi elastis adalah kondisi bahwa jika beban yang bekerja dihapus, maka tidak akan meninggalkan tegangan sisa yang permanen, dan sifat material masih seperti semula saat belum ada beban bekerja. Nilai modulus elastisitas merupakan nilai yang menunjukkan sifat keelastisitasan material dalam kondisi pembebanan sehari-hari. Sebagai besar material struktur menunjukkan perilaku yang memenuhi hukum Hooke, di mana dinyatakan tegangan berbanding lurus dengan regangan. Selanjutnya, hubungan antara tegangan dan regangan. Di sini ada diagram tegangan dan regangan baja. Hubungan antara tegangan dan regangan yang terjadi pada material dapat digambarkan dalam suatu grafik. Selanjutnya, ini ada diagram tegangan dan regangan beberapa material, beton, tanah liat. Diagram tegangan dan regangan menunjukkan sifat karakteristik dari masing-masing material. Untuk selanjutnya, tegangan pada balok. Balok AB dibebani terbagi rata Q T per M akan melentur seperti gambar berikut ini. Kita tinjau elemen yang dibatasi oleh potongan mm dan pp. O adalah titik berat kelengkungan dengan M dan P adalah jari-jari kelengkungan. Bisa diperhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya, diagram tegangan yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut. Ini contoh gambarnya. Garis netral merupakan garis yang memotong penampang di mana tegangannya lentur pada titik yang terletak pada garis tersebut. O, elemen yang kita tinjau adalah sejarak Y dari garis netral seluas dA. Gaya-gaya yang bekerja pada elemen tersebut sama dengan B. Berikutnya, tegangan lentur yang terjadi pada balok dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Ini persamaannya. Ini sama dengan momen inersia terhadap sumbu Z, sumbu yang tegak lurus arah beban yang bekerja. M, momen yang bekerja pada balok. Y, jarak serat terluar terhadap garis netral. I per Y sama dengan W disebut momen bertahan. Dan yang terakhir, selanjutnya di sini ada contoh. Bisa di screenshot silahkan. Dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.